Puji Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong urapi kami hamba-Mu. Urapi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang di rumah Tuhan, yang di rumah masing-masing. Semua kami merasakan hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Segala bentuk roh jahat iblis yang mengganggu kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab bersama-sama dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, di ayatnya yang keempat. Di situ perikopnya nasihat-nasihat terakhir. Ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata sebagai berikut, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ya. Saudara, kitab Filipi adalah judulnya kitab sukacita. Kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara, satu kalimat yang luar biasa, satu kata sukacita. Ini mengandung makna yang luar biasa karena Paulus tulis surat ini di saat dia sedang berada di dalam penjara. Sebetulnya saudara, ketika orang sedang dalam penjara adalah sesuatu yang terjadi dalam hidupnya bukan sukacita. Tapi dia merasakan sesuatu yang duka paling dalam. Merasakan sesuatu hal yang sangat susah, sedih. Karena dia jauh dari keluarga. Dia berada dalam situasi yang tidak enak, situasi yang sangat menegangkan, mungkin berhadapan juga dengan napi-napi yang jahat. Karena dalam penjara seperti itu. Tapi bukan itu yang dilakukan, bukan itu yang
dialami oleh Rasul Paulus. Tapi justru dia berada dalam sukacita walau dalam tekanan. Walau di dalam penjara. Luar biasa saudara. Nah saudara, ada hal-hal yang saya ingin sampaikan, saya ingin bagikan buat kita semua. Apa yang menjadi alasan dari Rasul Paulus sehingga dia menuliskan tentang sukacita. Bahkan judulnya dalam kitab Filipi sukacita. Ya. Di ayat ini juga dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ditulis lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, luar biasa. Sudah dalam kalimat bersukacita senantiasa, itu kan kata senantiasa itu artinya saudara bersukacita dalam keadaan, dalam situasi apapun juga. Berkesinambungan, senantiasa sukacita. Ya. Ditambah lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti ini hal yang penting saudara. Itu kalau dia diulang-ulang berarti sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat perlu dilakukan oleh setiap kita umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Alasan-alasan yang dilakukan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Paulus. Yang pertama, kenapa Paulus bersukacita? Kenapa kita bersukacita? Yang pertama saudara, ada beberapa ayat di dalam seputaran kitab Filipi saja kita lihat. Filipi 1 ayatnya yang ke-16. Filipi 1 ayat yang ke-16. Mengapa kita bersukacita? Dikatakan di sana begini saudara. Filipi 1 ayat yang ke-6 maksud saya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa Paulus itu bersukacita? Karena Paulus memiliki satu keyakinan. Haleluya. Keyakinan. Ada satu ayat dalam kitab Yakobus, dia berkata begini, doa orang benar bila berdoa dengan yakin maka besarlah kuasanya. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada satu keyakinan dalam hidup kita, maka sesuatu yang terbesar yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, itu akan terjadi. Nah, Paulus punya alasan kenapa dia tulis bersukacita walaupun dia dalam penjara. Karena Paulus punya keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Paulus punya keyakinan yang pasti terhadap firman Tuhan. Paulus yakin teguh akan kepercayaannya terhadap Kristus Yesus yang menjadi penolong dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, mari bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena alasannya adalah kita orang Kristen memiliki keyakinan. Puji Tuhan. Saudara, ini satu pertanyaan. Mengapa kita berdoa? Karena kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa kita kebaktian? Karena kita yakin roti makananmu, air minumanmu diberkati Tuhan. Sakit penyakit dilalukan. Ya. Mengapa kita yakin? Mengapa kita masuk ke sorga? Karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan.
Itu perlu saudara, keyakinan dalam hidup kekristenan kita. Kita harus punya keyakinan. Mengapa kita bersuka cita? Karena kita punya keyakinan. Saudara, kalau Allah bekerja sempurna adanya. Dalam kitab Ayub pasal yang 42, ayat 1 dan ayat yang kedua, coba kita baca saudara. Penting sekali keyakinan dalam hidup kita. Ayub pasalnya yang ke-42, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Kita yakin akan pertolongan Tuhan. Kalau Allah bekerja sempurna adanya dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa mungkin saja orang boleh berkata bahwa engkau sudah gagal, pekerjaanmu gagal, usahamu gagal, rumah tanggamu gagal, masa mudamu gagal, dan sebagainya. Tetapi bersama Allah tidak ada rencananya yang gagal. Tetapi kita harus punya keyakinan. Puji Tuhan. Saudara yakin akan firman Tuhan? Haleluya, saya percaya. Saudara, ketika saudara dengarkan firman Tuhan, ya, timbul satu keyakinan kita terhadap janji-janji Tuhan. Namun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita tetap melekat dengan Tuhan. Tetap berserah, tetap percaya. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Asalkan kita punya keyakinan. Ini alasan yang pertama kenapa Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah walaupun dalam penjara. Alasannya yang pertama adalah karena Paulus punya keyakinan yang teguh terhadap firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita bersukacita? Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini huruf besar, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Mengapa kita bersukacita? Karena kita punya kekuatan bersama Tuhan. Dengan Tuhan kita pasti menang. Haleluya. Mengapa? Karena kita punya kekuatan. Dengan Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Kita memiliki kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? Dari Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, kita mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Dengan tidak ada hentinya, dengan tidak ada sesuatu yang kita lihat, virus corona ini justru makin merajalela, makin bertambah-tambah. Makin banyak orang yang terpapar dengan virus corona. Banyak orang takut, banyak orang gelisah. Perekonomian di Indonesia semakin menurun. Tapi kita dijanjikan Tuhan bahwa kita punya kekuatan. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita.
Percaya Yesus akan berikan kemenangan dan kita pasti menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari saudara. Ini yang menjadi alasan Paulus kenapa dia bersuka cita. Karena Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidupnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang menyaksikan atau sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Saudara mungkin berkata, ya Pak Pendeta, aku sedang dalam pergumulan yang berat. Usahaku semakin menurun. Pekerjaanku dan sebagainya, rumah tanggaku, keluargaku dalam situasi yang tidak menentu. Keuangan perekonomianku tidak menentu saat-saat ini. Seakan-akan aku tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi datanglah firman Tuhan menjamin, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Itu sebabnya mari saudara kita hadapi segala sesuatu dengan penuh sukacita. Alasan yang ketiga, kenapa Paulus bersukacita walaupun dalam penjara. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Dia berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang menjamin hidup kita. Firman Tuhan berkata, Yesus itu dia adalah majikan kita yang murah hati. Dia berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, saya berani berkhotbah begini, saya berani sampaikan hal ini karena saya juga mengalami hal ini, saudara. Ada saat-saatnya kita membutuhkan, Tuhan menyediakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang disebut Yehova Jireh. Tuhan itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup. Makanya dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kebutuhan kita yang paling utama adalah sukacita, damai sejahtera. Karena kalau hal ini ada dalam hidup kita, kita pasti bisa hadapi dengan tenang, dengan sukacita, semuanya pergumulan hidup yang ada di hadapan kita. Makanya saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, firman Tuhan berkata di sana bahwa yang ada di dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan kita atau kerajaan sorga, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini kebutuhan kita yang terpenting, saudara. Kalau kita ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran,
itu sudah menjadi bagian kita walaupun kita masih di dunia, rasanya kita berada dalam suasana sorga. Kenapa? Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu kebutuhan. Nah Allah sanggup memberikan hal itu kepada kita. Hanya hal seperti itu saja Tuhan sanggup, apalagi soal kebutuhan makan, minum, pakai kita. Percayalah saudara, Tuhan sanggup pelihara kita. Filipi 4 ayat 19, boleh saya katakan ini adalah berkat pemeliharaan. Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Saudara, kita dalam suasana yang boleh dikatakan dunia semua, seluruh dunia. Sulit perekonomian. Amerika yang negara terkaya, tapi goyang juga saudara. Cina dan sebagainya. Perekonomian itu goncang sekarang ini saudara. Tapi percayalah, orang yang di dalam Tuhan, kita pegang firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ya. Dia pasti pelihara kita, dia pasti tolong kita saudara. Sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tahu anak-anak yang dicintai. Dia tahu anak-anak Tuhan yang mengasihi dia. Yang bergantung, yang berharap kepadanya. Jaminan Tuhan adalah dia pelihara kita. Haleluya. Ada satu ayat yang terakhir saudara. Mengapa kita bersuka cita? Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini. Bagian B-nya saja. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Saudara, warga kerajaan kita adalah sorga. Dan orang yang punya sukacita, yang punya keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Orang yang memiliki berkat pemeliharaan Tuhan. Yakinlah, namamu sudah terdaftar dalam kerajaan sorga. Ini yang membuat kita bersukacita. Sebabnya saudara, pegang terus firman Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tetap percaya akan firman Tuhan. Jangan mudah digoyangkan. Mari kita tetap punya tekad. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tinggal terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Dia pasti pelihara kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah, dia
akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, ajar terus kami tetap bersuka cita, senantiasa dalam Tuhan, dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima, bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lewat kami makan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Tuhan. Kami siap untuk Tuhan memakan dan meminumnya. Itu sebabnya pakailah kami, urapilah kami, layakkan kami untuk makan minum perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita terima dengan percaya, makan roti dan minum anggur dengan percaya, dengan yakin. Dalam perjamuan Tuhan ada mujizat Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makan dengan iman, haleluya. Dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman, saudara. Darah Kristus menyucikan kita. Darah Yesus membersihkan dari segala sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu sudah bersatu dengan perjamuan Tuhan. Kami sudah makan minum perjamuan Tuhan. Kami yakin mujizat Tuhan sudah terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang dalam pergumulan diberikan kemenangan. Yang dalam kebimbangan diberikan ketetapan hati. Dalam duka sudah dihiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan,
Doa kami, berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani dimanapun berada. Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam pergumulan, usaha mereka, pekerjaan, rumah tangga, apapun juga, studi anak-anak, kami yakin Tuhan pasti tolong kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan tolong presiden kami, wakil presiden, para menteri, semua pemerintahan yang terkait di dalamnya. Berikanlah hikmat bagi bangsa, bagi pemerintahan kami menghadapi bangsa Indonesia. Bahkan gejolak yang sedang terjadi di bangsa kami. Dengan virus corona yang semakin Tuhan bertambah-tambah. Tuhan kami berdoa. Biar doa kami didengar, dikabulkan Tuhan. Diputuskan mata rantai virus corona. Dalam nama Yesus. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti kabulkan doa-doa kami. Terima kasih. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah anugerah dan rahmat dari kasih Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan kecintaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami sudah berdoa. Kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.